Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex yang akan membahas bagaimana perkembangan perdagangan mata uang asing untuk minggu ini. Sampai sejauh ini penanganan krisis utang di Eropa masih sangat memberikan suatu tekanan negatif terhadap mata uang di euro. Secara umum hal itu terjadi karena penanganan krisis di kawasan tersebut terkesan lamban dan kalau bisa dikatakan para pemimpin euro cenderung pelintat-pelintut di dalam mengambil kebijakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pergerakan pada major rates. Sterling pada minggu lalu bergerak melemah dengan cukup kuat sebagai dampak dari perkembangan yang tadi saya sebutkan. Demikian juga euro bergerak melemah pada minggu lalu. Demikian juga Aussie. Namun dapat kita lihat dolar pada minggu lalu cenderung menguat terhadap franc Swiss. Namun terhadap mata uang yen Jepang yang merupakan mata uang safe haven yang cukup kuat, dolar Amerika Serikat pada minggu lalu bergerak melemah. Adapun pada major rates pada awal minggu ini cenderung bergerak reversal dibandingkan dengan minggu lalu. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan terjadinya koreksi teknikal di mana sterling bergerak menguat tipis, demikian juga euro dan Aussie, sedangkan dolar Amerika Serikat bergerak melemah tipis terhadap franc Swiss pada awal minggu ini, namun bergerak menguat tipis terhadap yen Jepang pada awal minggu ini. Memburuknya perkembangan penanganan krisis di Eropa memberikan suatu tekanan juga terhadap perekonomian Australia. Sehingga merespon perkembangan tersebut, Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia pada hari ini menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,50% dari 3,75%. Adanya penurunan suku bunga acuan tersebut mengindikasikan bahwa RBA sudah mulai mengambil ancang-ancang terjadinya atau kemungkinan perkembangan memburuk pada ekonomi global yang menjadi dampak dari memburuknya krisis di Eropa. Untuk selanjutnya, menyikapi hal tersebut pada hari ini, para pemimpin keuangan di negara-negara G7 dan juga para pimpinan bank sentral dijadwalkan untuk bertemu dan membahas bagaimana penanganan krisis yang lebih baik. Secara umum terjadi suatu perbedaan ataupun perselisihan pendapat terutama di antara negara-negara pemberi pinjaman dengan negara-negara pengutang. Negara-negara pemberi pinjaman seperti Jerman tidak menghendaki bahwa bantuan ataupun dana yang akan dikucurkan langsung kepada perbankan, namun lebih menyukai dana tersebut dikucurkan melalui pemerintahan. Adapun negara-negara yang berhutang cukup banyak seperti Spanyol menginginkan hal yang berkebalikan, di mana dana bantuan mereka mengharapkan dapat disalurkan langsung atau diinjeksikan langsung kepada bank-bank bermasalah. Lalu hal berikut yang dapat dijadikan acuan yang cukup penting adalah bahwa di dalam pertemuan para menteri keuangan dan para pimpinan bank sentral G7 tersebut terjadi kekhawatiran terjadinya bank run di Spanyol. Kekhawatiran terjadinya bank run di Spanyol ini merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan dan patut disimak perkembangannya lebih lanjut karena pada umumnya dalam sebuah perekonomian terjadinya bank run dapat merupakan suatu terjadinya krisis awal ataupun indikasi awal terjadinya krisis yang lebih besar. Lalu secara teknis, dampak perkembangan tersebut terhadap perdagangan euro dolar pada minggu ini dapat kita lihat bahwa pair euro dolar cenderung bergerak pada pola channeling down, di mana kisaran 1.2114 merupakan kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini, dan kisaran 1.2655 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Secara umum, dapat kita lihat bahwa terjadi rebound teknikal pada awal-awal minggu ini, namun kabar bagaimana para pimpinan G7 menyikapi penanganan krisis di Eropa diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap laju euro pada pair euro dolar ini. Secara umum, dengan mempertimbangkan faktor teknikal maupun secara fundamental, kami berpendapat bahwa euro yang pada minggu lalu bergerak bearish ataupun melemah
masih memiliki potensi untuk bergerak melemah lebih lanjut pada minggu ini. Lalu berikutnya kita beralih kepada perdagangan sterling dolar, di mana sterling juga menunjukkan pola yang hampir sama dengan euro, yaitu terjadi pola channeling down. Diperkirakan kisaran support kuat berada di kisaran 1.5200 dan kisaran resisten kuat berada di kisaran 1.5400. Secara umum, sterling yang pada perdagangan minggu lalu bergerak melemah cukup tajam, diperkirakan masih dapat bergerak melemah juga pada minggu ini, namun dengan magnitude yang tidak terlampau parah seperti pada minggu lalu. Hal ini disebabkan oleh secara fundamental pada perekonomian Inggris belum ditemui suatu sinyalemen positif, sedangkan secara eksternal kemungkinan memburuknya euro akan dapat menyeret mata uang sterling. Demikian acara kita Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.